Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ali Imran ayat 137 sampai 141. Paragraf ini kelanjutan dari paragraf sebelumnya yang pada paragraf ini diberi judul Nasib orang-orang yang mendustakan Rasul dan nasib orang-orang yang bertakwa serta tercapainya kemuliaan bagi kaum mukminin dengan jalan jihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala, fasiru, maka berjalanlah kamu semuanya, fil ardi, ke segenap penjuru bumi, fanzuru, maka hendaklah kalian perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimanakah kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Hadza bayanul linnas, inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk seluruh manusia. Wa huda, dan menjadi petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'launa, sebab kalian itu memiliki derajat yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithlu, apabila menimpa kepada kalian qarhun, luka, rasa sakit akibat peperangan, pada saat kalian mendapatkan kekalahan di perang Uhud, faqad masal qauma qarhum mithlu, maka sungguh telah menimpa pada kaum tersebut, pada orang-orang kafir Quraisy, qarhum mithlu, luka yang serupa pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas, itulah hari-hari, masa-masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, supaya Allah bisa mengetahui mana di antara orang-orang yang beriman
wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menjadikan di antara kalian sebagian adalah orang-orang yang gugur, yang mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Wa yumahhisallahu alladziina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan kepada orang-orang kafir. Inilah ayat-ayat yang menjadi kelanjutan ya paragraf sebelumnya. Nah, sama sekalian di ayat 137 ini ya, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa ada sunan. Sunan itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata-kata sunnah. Sunnatun itu satu, kalau sunanun jamak. Bisa bermakna thariqah. Thariqah itu adalah cara ataupun jalan, kebiasaan, perilaku yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kaum muslimin. Dhamir muttasil di sini kalian, khitab atau mukhatabnya itu adalah para sahabat generasi pertama yang mereka langsung mendapatkan risalah disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat ini ketika Rasul sudah mendapat dari malaikat Jibril tentunya. Jadi para sahabat dan kita semuanya diperintahkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sunnatullah, sunnah rabbaniyah yang berlaku pada umat-umat sebelum umat Islam. Siapapun umat-umat Nabi terdahulu yang menentang dakwah para nabinya, tidak mau menerima risalah dakwah yang disampaikan oleh para nabinya, maka mereka mendapatkan kehancuran, diazab oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, 1000 kurang 50 saja. Berdakwah sekian lama itu hanya diikuti oleh 80 saja kira-kira pengikutnya. Bisa kita bayangkan dakwah 950 tahun hanya 50 orang itu yang diangkut di kapal itu. Bahkan istrinya, anaknya sendiri tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh, sehingga ditenggelamkan saat itu umatnya Nabi Nuh yang menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yang mereka tidak mau menerimanya. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad yang menentang nabinya, maka mereka mendapat hembusan angin yang panas yang akhirnya bisa menghancurkan kaumnya Nabi Hud, yaitu disebut kaum Ad. Walaupun mereka memiliki kemampuan dalam bidang arsitek, posturnya tinggi-tinggi, memiliki kecakapan luar biasa, tetapi tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, maka dihancurkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Saleh yang disebut dengan kaum Samud, mendustakan Rasulnya, bahkan membunuh unta sebagai mukjizatnya Nabi Saleh, karena dianggap unta ini menghabiskan jatah air minum mereka karena minumnya banyak. Jadi akhirnya dibunuh dan Allah Ta'ala menghancurkan kaum Samud tersebut. Dan ada situs yang masih tersisa ketika Rasulullah dengan para sahabat pulang dari perang Tabuk, melewati satu kawasan dan di situ ada puing-puing, ada sumber air yang masih mengalir. Nabi melarang kepada para sahabat meminum air ini dikarenakan ini adalah peninggalan dari kaum Samud dulu. Khawatir akan menimbulkan dampak-dampak negatif kalau diminum dan menjadi daging ya. Sisa-sisa dari kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud ini
tidak boleh dinikmati oleh para sahabat saat itu. Demikian pula kaumnya Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual, menyamai atau mencintai sesama jenis, menyukai sesama jenis, ketika pada puncaknya ada dua malaikat yang menyamar sebagai manusia, pemuda yang sangat tampan. Setelah keduanya memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya Nabi Ishak, maka dua orang ini mampir ke Nabi Lut. Kalau Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di Yordania. Nah, maka saat itulah kedatangan dua pemuda jelmaan dari para malaikat ini yang tentunya sangat tampan. Sudah dirahasiakan kedatangannya, tapi istrinya Nabi Lut memberikan isyarat di atas rumahnya supaya tetangga-tetangganya pada kumpul semua, gerutuk semua ke rumahnya Nabi Lut. Ketika sudah dimasukkan tamunya ini ke ruang tamu, didobrak-dobrak pintunya oleh tetangga-tetangganya yang laki-laki, ya. Mereka laki-laki semua, sangat menginginkan para pemuda tampan ini. Akhirnya pada puncaknya Allah Ta'ala menjadikan bumi goncang, ya, bergoncang, ada gempa yang sangat dahsyat dan mereka dihujani dengan batu oleh Allah Ta'ala dan hancur. Nah itulah ya kaum-kaum terdahulu yang sangat banyak bisa diambil kisah-kisahnya, ya. Ada sunnah Rabbaniyah yang berlaku pada umat-umat dulu, maka kita disuruh untuk mengambil ibrah, ya, fasiru fil ardi. Kita disuruh untuk berjalan di muka bumi. Ini sekaligus memberi isyarat kepada kita untuk melakukan rihlah ilmiah, rihlah tarbawiyah, melakukan perjalanan yang berfungsi untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Sehingga ini dijadikan sebagai pedoman oleh para sahabat dulu. Mereka para sahabat Nabi yang ketika Rasulullah wafat itu jumlahnya para ulama beda pendapat, tapi yang masyhur adalah 100.000 jumlah sahabat. Ada jumlah maksimal sampai sekitar 140.000 jumlah sahabat ketika Rasulullah wafat. Mereka yang sangat paham bahwasanya Makkah dan Madinah itu adalah negeri yang terbaik dari seluruh negeri yang ada. Tetapi karena di sana ada fadilah, fasiru fil ardi, ada keutamaan untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini, sehingga di antara 100.000-an sahabat ini yang meninggal di Mekah Madinah ini relatif sedikit. Yang dikuburkan di Ma'la, ya di Mekah, yang dikuburkan di Madinah di makam Baqi ini relatif sedikit. Yang lainnya ada yang dimakamkan di Kufah, ada di Persia, ada yang bahkan sampai menjelang Konstantinopel sana, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang ingin membuktikan nubuat perrasulan Nabi Muhammad yang pernah memprediksi latuf tahan al-Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Pasti suatu saat akan ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, Abu Ayyub ingin membuktikan kenabian, prediksi kenabian ini, sehingga memesan kepada anak buahnya, kalau saya meninggal maka bawalah jasad saya, jenazah saya mendekati kota Konstantinopel. Sampai sekarang dimakamkan di kawasan yang diberi di situ, di kawasan itu berdiri masjid yang disebut Masjid Sultan Ayyub yang makmur ya sampai sekarang. Nah itulah perjuangan para sahabat pada sampai ke Afrika dan lain-lainnya. Dengan itulah Islam tersebar luas. Yang dengan itulah semakin jauh perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin banyak saksi-saksi bumi yang diinjak oleh orang tersebut. Semakin banyak kita berjalan di muka bumi, semakin bumi menjadi saksi atas kebaikan kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan misalnya masih muda ya, masih punya waktu longgar, mendatangi kajian di mana-mana, itu bagus, sholat sujud di mana-mana, maka masjid manapun yang kita tempati untuk tempat sholat, mengkaji ilmu dan tempat sujud, semuanya nanti bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
pada hari kiamat itulah bumi akan menceritakan apa yang terjadi, berita-berita informasi di atasnya. Oh, si fulan telah berjalan ke sini, si fulan telah ke sana kemari untuk menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan pesan-pesan risalah Islam, beribadah. Itu akan menjadi saksi pada saat di akhirat nanti. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita disuruh melihat tadi hasil akhir dari setiap kaum yang menentang kepada kaumnya atau kepada rasulnya, kepada dai. Hadza bayanun nas, ini adalah penjelasan Al-Qur'an ini, kemudian juga petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak boleh merasa hina ya, atau merasa lemah, wala tahin, tidak boleh merasa lemah, juga tidak boleh merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian adalah umat yang lebih tinggi. Nanti akan kita bahas sababun nuzulnya ya, yang walaupun sababun nuzulnya ini dalam konteks yang khusus, tetapi kita mengambil ibrah dari keumuman lafaz ya. Di antara kaidah usul adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran bisa kita ambil dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Walaupun ini kaitannya dengan kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin setelah perang Uhud, tetapi ini menjadi hiburan untuk kita semuanya di kapan dan dimanapun kaum muslimin ini berada. Tidak boleh merasa lemah, tidak boleh bersedih hati, tetap harus optimis kapan dan dimanapun. Optimis perjuangan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangannya. Dengan syarat di sini, kuntum mu'minin, apabila kalian memiliki syarat keimanan yang kokoh. Baik ya, kita akan membahas berikutnya tentang sababun nuzul ayat 139. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada perang Uhud para sahabat mengalami kekalahan. Lalu ketika itu tiba-tiba Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, masih menjadi salah satu panglima pasukan kafir Quraisy, menaiki ya kudanya dengan pasukan kaum musyrikin, ingin naik ke atas bukit untuk menyerang pasukan Islam. Maka melihat hal itu, Rasulullah SAW berkata, ya Allah, jangan sampai mereka mengalahkan kami ya Allah. Tiada kekuatan bagi kami kecuali atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Di tanah ini tidak ada yang menyembah-Mu kecuali orang-orang ini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat ini. Lalu ada sekelompok dari kaum muslimin yang langsung meloncat berlarian ke atas bukit. Lalu mereka menyerang pasukan berkuda kaum musyrik dengan senjata panah, sehingga akhirnya mereka kalah dan mundur. Ini adalah maksud dari ayat wa antumul a'launa. Padahal kalianlah sebenarnya orang-orang yang lebih tinggi. Sudah pernah kita singgung bagaimana kisah perang Uhud ya. Sudah ada pasukan anak panah yang diberikan mandat oleh Rasulullah supaya tidak meninggalkan Jabal Rumat, Jabal atau bukit pasukan anak panah ini bagaimanapun kondisinya, karena ini sebagai pelindung dari untuk pasukan muslim yang lain. Tapi pada saat mereka melihat orang-orang kafir Quraisy sudah banyak yang berjatuhan, ternyata mereka tergoda untuk turun dari bukit dan mengambil ghanimah. Maka kesempatan itu digunakan Khalid untuk mengambil jalur dari balik bukit dan menyerang dari atas sehingga kaum muslimin terdesak. Jadi kondisinya saat itu luar biasa. Nabi sendiri banyak mengalami luka-luka parah, bahkan diisukan beliau meninggal dunia, terbunuh oleh orang kafir. Maka mereka menjadi gembira dan orang muslimin ciut nyalinya. Sampai saat itu diturunkan ayatnya, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqutilam qultum ala aqabikum, dan seterusnya. Itu berkaitan, nanti akan kita bahas juga tafsirnya. Dan
dibacakan juga nanti oleh Abu Bakar ya saat Umar histeris ya pada saat kematian Rasulullah yang sesungguhnya nanti. Kita lanjutkan dulu tentang sebab turunnya permulaan ayat 140. Rasyid bin Sa'ad berkata, tatkala Rasulullah SAW kembali dari peperangan Uhud dalam keadaan muram dan sedih, ada seorang perempuan yang datang membawa suami dan putranya yang terbunuh sambil menampar-nampar dirinya sendiri. Lalu Rasulullah SAW berkata, apakah seperti ini Rasulmu diperlakukan? Lalu Allah menurunkan ayat ini yang memiliki pesan ya supaya tidak berlebihan ya dalam mengekspresikan kesedihan. Ini kan menunjukkan niyah, kesedihan yang amat sangat pada saat ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta disebut an-niyah. Ini dilarang. Kita boleh menangis sesaat, sedih sesaat boleh ya. Tapi kalau berhari-hari bahkan berminggu-minggu kita ekspresikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyesali dirinya dan ada unsur menyesali dan memprotes kepada takdir Allah, nah ini sudah berlebihan ya, an-niyah. Tidak boleh seperti itu ya, maka langsung diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhir ayat 140 wa yattakhidha minkum syuhada disebutkan dalam riwayat sebab nuzulnya oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang berkata, tatkala kaum wanita muslimah sudah menunggu lama datangnya berita tentang perang Uhud yang belum kunjung datang kepada mereka, maka mereka pergi keluar untuk mencari berita tentang perang Uhud. Lalu ketika itu ada dua orang laki-laki datang sambil mengendarai unta. Lalu ada seorang wanita berkata, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Lalu kedua laki-laki tersebut berkata, beliau masih hidup. Lalu wanita tersebut berkata, kalau begitu saya tidak peduli lagi siapa-siapa dari hamba Allah yang dia pilih sebagai para syuhada. Lalu turunlah akhir ayat ini, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah menjadikan di antara kalian orang-orang yang mati syahid. Ini di satu sisi menunjukkan betapa cintanya wanita ini kepada Rasulullah SAW. Kalau yang lainnya tidak ada masalah, tidak dipedulikan. Yang penting adalah keselamatan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah dan ya, yang sangat dibutuhkan figur sentral saat itu. Ya. Dan jemaah sekalian, kita singgung sedikit ya tentang perang Uhud ini, yang memang ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ya dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW. Walaupun ada pembulian dari orang-orang munafik yang nanti kita sebutkan ya, mereka mendowngrade kapasitas Rasulullah, mengejek Rasulullah dan menyalahkan Rasulullah ya, karena sebagaimana kita ketahui orang-orang munafik ini sebelumnya punya usulan supaya kaum muslimin ini bertahan di dalam kota saja, tidak perlu keluar kota. Nah, sementara para sahabat yang dari kalangan muda dan sebagian yang belum ikut perang Badar ini penasaran, semangat untuk menyambut kedatangan orang-orang Quraisy di Bukit Uhud. Maka walaupun secara hati nurani Rasulullah lebih berpihak kepada pendapat yang bertahan di dalam kota, tapi karena suara mayoritas saat itu lebih mendukung keluar kota, maka Rasulullah mengikuti pendapat mayoritas itu. Ini salah satu dasar yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang demokratis, yang memperhatikan aspirasi mayoritas dari para sahabatnya, dan bukan pemimpin yang otoriter atau diktator ya. Walaupun beliau secara pribadi mengikuti atau secara nurani pendapat bertahan di Madinah, tapi beliau mengikuti pendapat mayoritas dan beliau sudah siap-siap, sudah mengangkat senjatanya, sudah memakai baju besinya. Ada salah satu sahabat dari kalangan muda yang melihat bahasa tubuh Nabi yang seolah-olah kurang enjoy. Kemudian disebut Rasulullah, kalau Anda keberatan,
dengan keluar dari Madinah nggak apa-apa, kami rela untuk mengikuti Anda bertahan di sini. Maka Nabi mengatakan pantang bagi seorang Nabi yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perang, pantang untuk mundur, pantang untuk membatalkan niatnya. Bismillah, sudah berazam, fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Beliau akhirnya mengambil keputusan itu. Dan ketika nanti ada hadisnya juga ya, ketika disebutkan atau ketika Nabi dan para sahabat mendapatkan kekalahan, beliau sama sekali tidak mencari kambing hitam, tidak mencari siapa yang usul, siapa yang enggak. Ketika keputusan sudah diambil seorang pemimpin, resikonya ditanggung bersama, terutama oleh pemimpin ini, termasuk resiko kekalahan, nggak ada masalah. Dan sebenarnya jamaah sekalian ya, kalau dibilang kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin ataupun kemenangan di pihak orang-orang kafir juga tidak sepenuhnya benar. Karena orang-orang kafir ini tidak mencapai target yang mereka inginkan sebelum perang Uhud ini terjadi. Paling tidak mereka mentargetkan 3 hal pada saat perang Uhud ini. Yang pertama, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sebagai figur sentral. Ini sasaran musuh adalah pemimpinnya. Setiap musuh-musuh dakwah, musuh-musuh pergerakan yang menjadi sasaran utama itu pimpinan tertingginya. Apapun dilakukan untuk membunuh, kalau secara fisik ya fisik, ataupun kalau karakter ya dibunuh karakternya oleh para musuh dakwah itu sasaran utamanya. Mereka ingin membunuh secara fisik langsung Nabi Muhammad dan ini gagal. Yang kedua, mereka ingin menghancurkan negara Madinah yang telah dibangun oleh Rasulullah. Mereka tidak rela dibangun negara daulah Islamnya di Madinah dan ini mereka gagal. Yang ketiga, mereka ingin menghancurkan dakwah Islamiyah sehingga mereka bebas untuk menyembah berhala sebagaimana dulu ya mereka nyaman dengan akidahnya pada masa jahiliyah. Jadi ternyata tiga-tiganya ini gagal mereka dapatkan pada saat perang Uhud ini. Dan kebalikannya, justru setelah perang Uhud, kaum muslimin mendapatkan banyak sekali pelajaran, bisa membedakan mana para loyalis Rasulullah dan mana yang para oportunis, orang-orang munafikin itu terpilah. Oh ternyata 300 orang desersi, gak jadi berangkat perang. Ini orang-orang yang pembelot. Nah, berarti sudah teridentifikasi yang sebelumnya susah. Siapa-siapa orang munafikin, ya, para oportunis. Nah, ternyata dengan perang Uhud sudah teridentifikasi 300 orang dari 1.700 berangkat, 300 pulang, gak jadi perang. Kemudian Madinah semakin solid saat itu, soliditas para sahabat semakin kuat dan ya ada banyak pelajaran sesudahnya. Nanti kelanjutannya ada perang berikutnya yang tidak beberapa lama dari perang Uhud adalah perang Hamra'ul Asad. Jadi kita kembali ke sini dan kalau kita ambil pelajaran karena ini adalah sejarah, adalah kejadian yang berulang, maka ini ada kemiripan dengan yang terjadi di Palestina sekarang ini. Palestina yang representasi dari pasukan pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Israel, Zionis ya. Orang-orang Zionis Israel adalah sebagai kelanjutan daripada orang-orang kafir Quraisy dulu. Maka seolah-olah yang terjadi selama 100 genosida ataupun Tofanul Aqsa ini seolah-olah orang-orang Israel mendapatkan kemenangan. Mirip seperti tadi, orang-orang kafir mendapatkan kemenangan di perang Uhud. Tetapi kemenangan ini kemenangan yang semu, kemenangan formil yang semu. Mereka sama sekali tidak bisa mencapai target yang mereka inginkan. Target mereka menghanguskan Palestina, merampas Gaza, menghancur leburkan Hamas, tetapi ternyata target-target ini gagal. Banyak sekali kejadian yang justru berbalik. Pasukan Hamas semakin militan, semakin solid. Dari 40.000 kekuatan tentara Hamas ini baru 5.000 saja yang diterjunkan. Yang 35.000 masih disimpan, masih berjaga-jaga. Sementara
dari orang-orang Israel ini ada 12.500 tentara Israel yang cacat, dan yang meninggal kurang lebih ya tidak kurang dari itu, yang luka-luka ya 3 kali lipat, dan mereka stres, psikisnya rusak, kejiwaannya, dan mereka sudah ampun-ampun tidak mau lagi diutus dalam peperangan walaupun dipenjara oleh pemerintahnya, itu nggak masalah asalkan nggak kembali ke medan perang. Nah, inilah yang terjadi, dan mereka tidak bisa membebaskan satu tawanan pun yang ditawan oleh orang-orang Hamas. Nah, jadi inilah kemenangan-kemenangan yang sebenarnya ada di pihak Hamas, tapi mungkin tidak diungkap di media umum ya. Dan walaupun secara fisik mungkin Palestina hancur seperti itu, tetapi secara mental mereka lebih kuat, mereka lebih bersyukur, mereka lebih bertahan. Tidak ada satupun penduduk Gaza yang keluar. Kalau yang asli Indonesia ya ada yang pulang di sini ya. Tapi kalau asli sana tetap bertahan, bahkan yang dari luar pun masuk. Mereka mempertahankan bumi yang diamanahkan wakaf dari umat Islam ini, mempertahankan eksistensi dari Masjidil Aqsa. Jadi insya Allah kita optimis ya, dengan kekuatan mental iman yang seperti itu Allah Ta'ala akan menurunkan kemenangannya tidak lama lagi insya Allah dengan doa-doa terbaik dari kita. Nah, itulah ada korelasi antara yang terjadi perang Uhud dengan yang terjadi di saudara kita di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Persesuaian ayat, sesungguhnya apa yang terjadi di perang Badar dan Uhud merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan balasan bagi orang-orang kafir. Hal ini merupakan sunnatullah bagi makhluk. Hal ini disertai penjelasan tentang hikmah yang terkandung di dalam kemenangan dan kekalahan. Kebenaran suatu saat meskipun lama pasti akan menang, dan kebatilan pasti akan kalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, ketika datang kebenaran maka sirnalah kebatilan, karena sifat dari kebatilan itu zahuqa, pasti sirna. Jadi kebatilan itu akan sirna kalau kebenaran kita datangkan, kita munculkan, kita eksiskan ya. Kalau kebenaran didiam atau tidak ditampilkan ya, kebenaran disembunyikan ya, eksistensi kebatilan akan terus-menerus terjadi. Maka harus dimunculkan kebenaran supaya bisa menggeser kebatilan. Mungkin walaupun perlu waktu ya, kita menunggu bagaimana perkembangan di Palestina kok nggak kalah-kalah Israel ya misalnya, kita tunggu saja. Mereka ini mengalami kebangkrutan yang sangat ya, karena biaya untuk perang Israel ini satu harinya 4 triliun dan mereka punya dana 300 triliun. Kalau kita hitung 4 triliun kali 100 kan sudah 400 ya. Artinya mungkin sudah defisit mereka, tapi nggak diungkap ya. Jadi itulah hal-hal yang insya Allah menjadi berita-berita ya, baik untuk kita semuanya, tapi sekali lagi tidak putus-putus kita doakan saudara kita di sana. Jadi kemenangan itu insya Allah pasti berada pada junudul haq ya, pada tentara-tentara kebenaran. Semua ini juga telah berlaku bagi para pengikut nabi-nabi terdahulu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu jumlah kafir. Betapa banyak para nabi yang telah berperang bersamanya para pengikutnya. Fama wahanu lima asabu fi sabilillah, mereka sama sekali tidak merasa lemah terhadap apa yang mereka dapatkan ya, perilaku-perilaku yang tidak baik dari para musuhnya. Akhir yang baik pasti untuk mereka dan malapetaka pasti menimpa orang-orang kafir. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik pasti akan didapatkan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, sementara azab, kehancuran, malapetaka pasti akan menimpa kepada orang-orang kafir dimanapun dan kapanpun, waktu berada atau zaman dan kapanpun. Hal ini seperti yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada para rasulnya. Misalnya di surat As-Saffat ayat 171, 173. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Allah tidak mengatakan
li abdihi al-mursal atau ar-rasul saja, tapi untuk hamba-hamba kami para utusan. Dijamakkan di sini, innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang pasti mendapat pertolongan. Para rasul itulah yang akan mendapat pertolongan Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Ini diulang ya, ayat 172 dan 173 ada harfu taukid inna dan lam taukid la di sini. Wa inna lahum, ini juga sama, wa inna lahum. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang berada pada pasukan kebenaran, pada kubu al-haq, pasti akan mendapatkan kemenangan. Tinggal menunggu waktu, apakah kemenangannya cepat atau agak lambat, tapi endingnya pasti orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan kemenangan. Juga di surat Al-Anbiya 105, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun, dan pasti benar-benar ya, ini juga adalah taukid, ada qad juga. Ketika huruf qad ini masuk ke fi'il madhi maka memiliki arti sungguh, benar-benar. Katabna, kami telah tulis, kami telah tentukan, kami telah pastikan fi zabur, dalam zabur, min ba'di dzikri, yang sudah tertulis di lauhul mahfuz. Zikr di sini adalah lauhul mahfuz, sudah ditentukan di alam azali sana, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi ini dipusakai, diwarisi, akan dikelola oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hamba-hamba yang soleh ini adalah pewaris sah bumi ini. Ini yang menjadi dasar ya. Islam itu harus tersebar luas kemana-mana, supaya kaum muslimin ini menjadi pengelola dunia ini. Kalau ada dunia sejengkal bumi yang belum dikelola oleh kaum muslimin, maka berarti kita punya target untuk menguasainya, karena kita yang menjadi pewaris. Allah khaliqul ardi, Allah sebagai pencipta bumi ini, dan Allah memberikan mandat kepada kaum muslimin sebagai khalifah, sebagai pemimpin wakil Allah di dunia ini, sehingga kaum musliminlah yang berhak untuk memimpin dimanapun bumi ini berada, apakah di negeri kita, di negeri yang lain. Maka inilah ya, Allah Ta'ala sudah tentukan kaum muslimin, hamba Allah yang soleh itulah sebagai pewaris sah yang ada di bumi ini, pemimpin yang harus memimpin dunia ini. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya kehendak dan hukum Allah berjalan berdasarkan aturan yang baku dan sunnah atau hukum alam yang bijaksana. Di dalamnya sebab berkaitan dengan akibat. Jadi ada tadi yang disebut sunnatul tadawul, sunnah pergiliran kekuasaan. Ini juga sunnatul akhdhi bil asbab, hukum kausalitas, hukum sebab akibat, berkaitan dengan proses dan hasilnya. Muqaddimah dengan nilai, meskipun pada dasarnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sunnatullah itu berlaku bagi para umat terdahulu dan para umat setelahnya. Jadi Allah Maha Kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kekuasaan Allah itu kalau Allah sudah memiliki kehendak, maka tinggal berkata kun, jadilah, maka akan terjadi. Tetapi Allah Ta'ala ingin memberikan peluang pahala kepada kaumnya, kepada kaum muslimin, diberikan peluang untuk berusaha, untuk berjuang meraih kemenangan ya, sehingga ya akan hasilnya sudah pasti Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, tapi kadang-kadang perlu waktu yang lama sehingga perlu kesabarannya. Sunnatullah berlaku bagi para umat terdahulu dan para umat setelahnya, bahwa barang siapa yang berjalan di atas manhaj orang-orang yang taat dan beriman, pasti akan meraih kebahagiaan, kemenangan dan keberuntungan. Sedangkan barang siapa membangkang dan mendustakan agama,
maka nasibnya adalah kerugian, kehancuran, dan kebinasaan. Pada kondisi aman, ini paragraf ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan ya. Otokritik lah bagi kita kaum muslimin ya. Dalam kondisi aman dan damai, barang siapa yang berjalan sesuai dengan dasar dan aturan yang semestinya, sesuai dengan sistem dan hukum-hukum ilmiah, serta pengalaman yang telah dibuktikan keberhasilannya, baik itu di dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan yang lainnya, maka ia akan berhasil dan sukses mendapatkan apa yang diharapkan, meskipun ia seorang ateis atau veganis, penyembah berhala atau majusi, penyembah api. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti hal-hal di atas, maka ia pasti akan mengalami kegagalan, meskipun ia adalah seorang yang soleh dan bertakwa, tapi gak profesional. Jadi kadang-kadang realitanya ada orang-orang kafir yang lebih menerapkan nilai-nilai dalam tanda kutip yang Islami ya. Karena kalau dilaksanakan mereka ya sudah nggak Islam lagi, tapi nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai semangat etos kerja, nilai kebersihan, nilai untuk menepati janji, nilai untuk amanah dan sebagainya, itu kadang-kadang justru diterapkan oleh orang-orang yang berada di negara-negara kafir, sehingga mereka mendapatkan hasil daripada nilai-nilai yang baik itu, mendapatkan keamanan, mendapatkan mungkin hasil income per kapitanya lebih tinggi. Misalnya kita di kawasan Asia Tenggara, di antara negara yang muslimnya minoritas, Singapura itu ya dari sisi pendapatan per kapita, dari sisi pendapatan nasionalnya itu lebih bagus daripada kita kan, walaupun kita kaum muslimin mayoritas. Nah, begitu pula di negara-negara yang lainnya. Jadi ini normatif ya, sehingga dulu ada kalimat statement ya dari seorang ilmuwan, Muhammad Abduh, ketika dia membandingkan antara negara-negara yang mayoritas muslim dan yang mayoritas non muslim, itu ternyata kaum muslimin ketinggalan ya dari sisi kemajuan ekonominya, sarana prasarana dan lain-lainnya. Ketika diteliti, ya beliau membuat buku Limada taqaddama ghairul muslimin wa ta'akhkharul muslimun ya. Limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin terbelakang dan orang-orang non muslim maju? Maka jawaban dari buku itu adalah al-Islam mahjubun bil muslimin. Karena umat Islam karena Islam terhalangi. Islam terhalangi oleh kaum musliminnya sendiri. Justru kaum muslimin yang tidak menerapkan nilai-nilai Islamnya. Ini otokritik bagi kita semuanya ya. Nah, misalnya ada lembaga pendidikan ya, ini otokritik sekali lagi ya, karena saya juga bergerak dalam bidang lembaga pendidikan Islam di pesantren misalnya ya, justru terjadi banyak, mohon maaf ya, misalnya pencurian, gosok, pembulian, macam-macam ya. Padahal ini lembaga Islami, nah, tapi di lembaga pendidikan yang lain yang mungkin kurang Islami terterapkan nilai-nilai kejujuran dan sebagainya itu. Kita nggak menyalahkan nilai Islamnya, tapi yang kita salahkan pelakunya ini. Kenapa kita yang lebih tahu, lebih iman, lebih mengaku bertakwa, lebih punya konsep kebaikan, kebenaran, tidak menerapkan nilai kita, tapi justru diadopsi oleh orang-orang yang mungkin sekuler atau mungkin ya tidak kenal agama atau mungkin yang ateis ya dan lain-lain ya. Kita nggak membenarkan konsep mereka, enggak, tapi ini untuk kritik kita sebenarnya punya nilai yang sangat bagus dan ini sudah diterapkan pada zaman Rasulullah dengan eksistensi Daulah Madinah saat itu. Tinggal kita adopsi sekarang bagaimana pilar-pilar kemajuan di sana yang sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslimin sendiri. Jadi ini untuk kritik ya paragraf ini. Sedangkan di dalam keadaan perang, jika seorang panglima perang melakukan persiapan-persiapan yang semestinya sesuai dengan zamannya untuk memerangi musuh, seperti yang Allah firmankan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup,
melatih pasukan tentang berbagai bentuk seni berperang secara baik, benar dan optimal, maka ia akan meraih kemenangan. Namun jika sebaliknya, ia tidak melakukan persiapan yang semestinya dan tidak melatih pasukan, maka ia pasti akan mengalami kekalahan. Nah, inilah ya. Jadi ada hukum sebab akibat di sini. Sehingga kaum muslimin kalau ingin mendapatkan kemenangan, hendaknya memantaskan dirinya supaya memiliki kualifikasi syarat-syarat untuk ditolong oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai syarat-syarat kemenangan ada pada musuh-musuh Islam sehingga kaum muslimin kalah ya. Contohnya di perang Uhud ini, syarat-syarat kemenangan ada di sana dengan strateginya, dengan kekompakannya dan lain-lain. Sementara pasukan kaum muslimin ini syarat kemenangan yang salah satu pilar utamanya dicederai oleh mereka, yaitu tidak taat kepada perintah pimpinan. Perintah Rasulullah nggak boleh turun tadi dari bukit pemanah, ternyata mereka langgar ini sebagai celah yang sangat fatal bagi kekalahan kaum muslimin. Nah, inilah merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya, insya Allah ada kelanjutannya pada pekan depan. Semoga Allah Ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa diberikan kelonggaran ya, kemudahan untuk taat kepada Allah Ta'ala selalu dalam setiap kesempatan. Waktu, tenaga, pikiran mari kita gunakan untuk takarrub dan menambah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.